Kebebasan penting untuk dibahas karena problem hari ini adalah problem soal memaknai kebebasan. Ya. Orang sekarang bebas, hampir nyaris tak terbatas ya, sehingga kesannya menjadi anarki. Ya. Ini memang posisi ekstrim ya, keadaan situasi sosial kita yang ketika masa Orde Baru kita banyak dibatasi, masa reformasi seakan-akan karena pembatasan begitu longgar maka orang bisa melakukan apapun. Jadi dulu itu represif, sekarang mungkin anarki. Ini sama-sama titik ekstrim yang tidak bagus. Tapi sebelum kita memahami itu, tentu kita harus memahami teori dasarnya, konsep-konsep dasarnya. Kalau kita bicara tentang kebebasan, maka kebebasan itu dibagi dalam dua golongan besar. Yaitu namanya kebebasan sosial dan ada namanya kebebasan eksistensial. Kebebasan sosial itu adalah kebebasan yang diterima dari orang lain sesama manusia, yang berarti bersifat heteronom. Sedangkan kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan sikap dan perilakunya sendiri. Antara kebebasan sosial dan kebebasan eksistensial saling terkait, karena kebebasan sosial memberi ruang gerak bagi kebebasan eksistensial. Ini berarti kebebasan eksistensial bergerak dari ruang yang ditoleransi oleh kebebasan sosial. Maka kebebasan sosial yang ditoleransi tadi akan menentukan toleransi orang lain, sehingga manusia yang berada di lingkungan tersebut akan menyesuaikan kebebasan dirinya, kebebasan eksistensial, dengan kebebasan orang lain. Ya. Ini sebenarnya seperti dicontohkan di sini misalnya, kalau ada pembantu rumah tangga diberikan kebebasan oleh majikannya untuk menonton televisi, maka kebebasan sosialnya untuk menonton televisi tadi bergantung pada eksistensialnya. Ya. Misalnya ketika dia dibebaskan menonton, tentu dia berpulang pada dirinya apakah dia mau menggunakan akses menonton tadi atau tidak. Demikian pula misalnya kita contohkan ada kebebasan eksistensial yang juga harus bergantung kebebasan sosial. Misalnya saya bebas mengatur volume radio, tapi saya harus menyadari bahwa tetangga saya yang mungkin rumahnya tidak seberapa jauh dari saya bisa terganggu oleh volume tersebut. Jadi kebebasan eksistensial saya untuk membebaskan mengatur volume radio harus memperhatikan juga kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan sosial, yaitu tetangga saya. Kebebasan sosial dapat dibagi 3 jenis, yaitu dibatasi ya. Jadi kebebasan sosial dapat dibatasi oleh 3 jenis, yaitu namanya keterbatasan fisik, keterbatasan psikis, dan keterbatasan perintah, larangan atau normatif. Ya. Misalnya di sini dicontohkan penumpang yang disandera sebuah pesawat terbang tentu tidak mungkin bebas naik turun secara mudah di pesawat tersebut. Ya. Jadi secara fisik dia dikurangi kebebasannya. Begitu juga kalau anak yang sering mendapat celaan dari orang tua misalnya, kadang-kadang suka ragu buat keputusan karena secara psikis dia merasa tidak nyaman ya, karena tadi terbiasa oleh orang tuanya dicela ya. Kemudian juga kalau kebebasan terkait perintah atau larangan ini tentu saja berkonsekuensi pada suatu tindakan, karena nanti akan direlasikan dengan sanksi, pasti mengurangi kebebasannya. Nah, itu kebebasan sosial ya. Nah, kebebasan eksistensial juga dibatasi fisik ya dan psikis yang melekat pada dirinya. Misalnya walaupun ada orang bebas ya, tapi kalau fisiknya misalnya terbatas, misalnya disabel, dia mengalami cacat fisik, tentu dia tidak bisa lari secepat orang yang normal ya. Itu nempel di situ. Kemudian juga secara psikis ya, orang yang sedang tertekan ya, orang yang misalnya mengalami tekanan psikis, stres, tentu tidak bebas membuat keputusan ya, tidak rileks ya. Kemudian juga pembatasan normatif yang berupa biasanya pembatasan aturan itu dimungkinkan karena manusia punya etika dan punya kemampuan untuk membatasi diri.